la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu al-yaqini wal mu'afatan fama utiya ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afat. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di pagi yang agak sejuk ini kita masih banyak diberi nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa datang di majelis ini dalam kondisi sehat ya. Yang mudah-mudahan niatan dari rumah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah ada tambahan amal di pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pembacaan sholawat tersebut, dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas tentang kencing manis nih bunyi. Kencing manis atau DM, diabetes mellitus. Tadi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar yang artinya mintalah keyakinan dan kesehatan kepada Allah. Tidak ada hal yang lebih baik untuk diberikan kepada seorang setelah keyakinan adalah tentang kesehatan. Jadi kita diperbolehkan untuk berdoa ya, berdoa terkait minta kesehatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Najah, Nasai dan Tirmidzi, di sini diriwayatkan, aku pernah berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sekelompok orang Arab datang dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Kemudian jawab Rasulullah, ya wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menimpakan suatu penyakit melainkan memberi obatnya. Selain satu penyakit apa nih Bu? Penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit tua atau pikun di sini. Seperti di awal saya sampaikan bahwa untuk kali ini kita akan berbicara tentang kencing manis ya, tentang diabetes mellitus. Biasanya DM, orang mengatakan DM, DM berarti kencing manis. Kondisi ini menurut International Diabetes Foundation American dan Persatuan Endokrinologi Indonesia, bahwa orang dikatakan kencing manis ya, mengidap kencing manis atau mengidap diabetes mellitus bila gula darah puasa itu lebih dari 126 mmDL ya. Kemudian sesudah makan lebih dari 200 mg/dl. Jadi biasanya kalau kita periksa di rumah sakit atau di layanan kesehatan lain itu kan suruh puasa ya Bu ya, biar untuk bisa membandingkan bagaimana nilai kadar gula darah kita saat puasa dan setelah makan. Jadi setelah makannya biasanya kan 2 jam ya, biasanya setelah diambilkan ibu makan dulu, nanti 2 jam datang lagi untuk diambil darahnya untuk diperiksa gula darahnya. Sedangkan untuk orang normal itu gula puasa adalah sekitar 70 sampai 110. Kemudian setelah 2 jam setelah makan 140. Itu untuk orang yang
normal. Tapi di sini kalau orang yang sudah ada kencing manis gitu tidak bisa dibandingkan sama orang normal, Ibu. Jadi normalnya orang yang mengidap penyakit atau mengidap demam diabetes mellitus adalah di atasnya biasanya, Bu. Di atasnya biasanya orang yang sudah ada kencing manis 160 sudah lemes. Ada yang gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan orang yang normal. Jadi memang kondisi gula darah di tubuhnya memang lebih. Di sini biasanya kan ada beberapa ya Bu ya, beberapa yang harus disuntik insulin ya Bu ya. Ada yang dengan obat untuk memacu kerja pankreas menghasilkan insulin. Insulin itu apa sih Bu ya? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta di pankreas yang bekerja untuk memasukkan gula dari peredaran darah ke dalam sel-sel yang bisa dimanfaatkan ya. Biasanya kalau pankreas rusak ya, kalau pankreas rusak berarti kan produksi insulinnya tidak maksimal ya. Itu biasanya gula darah itu tidak bisa masuk ke sel-sel, jadi menumpuk ya. Jadi proses terkait makanan ya, makanan kemudian sampai ke sel itu yang kita makan kan banyak mengandung gula ya Bu ya, kayak nasi, gula itu sendiri, makan buah-buahan itu semua mengandung gula. Dan gula ini sebagai sumber energi. Kalau kita tidak ada gula di tubuh tentu apa Bu? Lemes ya. Jadi gula setelah makan di mulut nanti ada proses-proses ya Bu ya. Ketika di mulut, makanya kita diajarkan tidak usah cepet-cepet ya. Jangan belum sempat dikunyah langsung ditelan, karena di proses mulut sendiri harus ada enzim-enzim di situ ya, enzim yang harus dilalui di situ. Jadi dikunyah dulu baru ditelan. Kemudian ini proses ya Bu ya, proses glukose atau gula darah, gula yang kita makan ini adalah di sel nanti akan masuk di jaringan-jaringan di otot ya. Jadi tadi saya katakan bahwa fungsi insulin di tubuh tersebut adalah fungsinya untuk membantu atau kuncinya. Kunci begitu kita makan, ada produksi gula di situ ya. Kemudian insulin itu sebagai kunci membuka biar gula darah masuk di sel-sel. Ya. Kalau itu kuncinya rusak, berarti kan kemana-mana itu darahnya ya. Makanya ketika kita diperiksa gula darah itu adalah tinggi hasilnya. Kemudian tipe gula darah DM mengandung orang pengidap kencing manis ada 3 Bu ya. Tipe 1 adalah diabetes yang timbul karena pankreasnya sendiri. Jadi alat penghasil pankreas penghasil insulin tersebut yang disebut pankreas itu rusak. Rusak di sini bisa dari pembawaan, memang kondisi rusak. Bisa juga karena suatu penyakit, ya, karena suatu penyakit kemudian mengakibatkan pankreasnya rusak. Ya. Penyakit di sini bisa diakibatkan oleh autoimun atau apa itu ya, itu bisa di situ. Kemudian kadang ada orang usia muda sudah terkena kencing manis. Ibu saya pernah menemui di rumah sakit itu kurang lebih 17 atau 15 ya, punya dia kerja di pabrik, kemudian kok di tangan itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya diperiksa gulanya ternyata tinggi. Kalau dari pola makan di usia 17 tahun kan belum mungkin ya, kemungkinan dia sudah pembawaan, jadi pankreasnya atau alat penghasil insulinnya memang rusak. Kemudian bisa diakibatkan juga karena gangguan kejang, bisa juga merusak pankreas. Okay.
Kemudian yang tipe 2, produksi insulinnya menurun. Ini dampak dari pola hidup kita yang tidak pas. Jadi gaya hidup atau pola hidup yang tidak sesuai. Jadi bisa mengakibatkan pankreas atau produksi insulinnya rusak. Di sini yang resiko ini adalah orang yang gemuk. Jadi orang yang gemuk risiko terjadi atau mengalami kencing manis atau DM tersebut. Di sini bisa mungkin pola makan, makan terlalu banyak, pola makan mungkin senang kepada manis-manis, kemudian makan enak, kemudian gerakan tubuh itu kurang, itu bisa menyebabkan kencing manis. Kemudian yang tipe 3 adalah gestasional, itu karena hamil, Bu. Jadi saat hamil itu bisa terjadi kencing manis. Kadang-kadang kan ada biasanya enggak kok ini pas hamil tinggi. Itu memang ada pasien-pasien atau orang itu mengalami kayak gitu. Jadi kencing manis muncul saat hamil, Kemudian di sini lanjut di penyebab apa sih penyebab dari kencing manis tersebut? Bisa juga karena keturunan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini keturunan bisa, jadi menurun. Jadi bapak ibu yang mengidap penyakit atau mengalami kencing manis DM itu bisa menurun kepada anak cucunya. Jadi kalau waspada, jadi siap-siap untuk yang orang tua sudah mengidap atau mengalami kencing manis itu hati-hati untuk anak keturunannya. Jadi pola hidup harus diperbaiki untuk mencegah biar tidak menurun, Kemudian karena gemuk tadi di sini dampak, kalau gemuk kan dampak dari pola makan, Kemudian gaya hidup yang tadi kurang bekerja, banyak makan, katakanlah gitu, Kemudian kadar kortikosteroidnya tinggi. Ini bisa karena biasanya kan ada orang yang gatal-gatal, sering gatal, kemudian ada obat yang di situ obat tersebut mengandung kortikosteroid yang mana itu bisa menyebabkan kencing manis, yaitu dalam jangka waktu panjang mengkonsumsi obat tersebut bisa menyebabkan kencing manis. Kemudian hamil tadinya, kemudian ada obat-obat yang dapat merusak pankreas. Kemudian dapat juga dari racun, racun karsiogenik. Kita akan makan banyak makanan yang itu kita tidak paham bahwa itu mengandung karsiogenik atau enggak, Jadi karsiogenik atau racun itu bisa diakibatkan pola masak kita. Misalnya sebagai contoh masak sayur kan kita disarankan tidak sampai mateng banget. Biasanya kan enak, gampang kali, nggak usah punya gitu, Itu dampaknya kalau kita terlalu matang itu bisa menghasilkan racun dari makanan atau sayur tersebut, Bu. Rata-rata sayur sayur yang berwarna hijau, dan tidak direkomendasikan menghangat apa istilah bahasa Indonesia apa, Ibu? Dipanasi lagi itu tidak direkomendasikan. Jadi ibu-ibu mungkin males, tak masak aja lah untuk pagi, siang, malam, sisa nanti gampang lebih di kulkas, masuk di kulkas, kemudian baru diingat lagi dipanasi lagi. Itu tidak disarankan atau tidak direkomendasikan. Jadi hati-hati. Lebih baik kita masak sekali makan untuk sayur, sayur terutama yang hijau-hijauan, kayak bayam, kangkung itu tidak direkomendasikan untuk dipanasi lagi. Biasanya kan kalau kita masak sayur bayam dalam waktu lebih dari
5 sampai 6 jam kan berwarnanya berubah ya Bu. Agak apa itu? Violet atau apa itu, jangan dimakan, itu sudah ada racunnya. Kemudian ada juga retensi. Retensi itu pengendapan dari insulin itu tersebut ya. Kemudian tanda-tanda atau gejala kencing manis itu apa saja ya? Di antaranya di sini adalah polikuri. Polikuri itu banyak kencing, banyak BAK. Meskipun kadang-kadang kita makan minum sedikit, itu rasanya pingin BAK terus. Ini juga ditandai ketika kita di tengah malam sudah tidur ya, terbangun. Biasanya kan kita bangun wajar ya dini hari, kemudian BAK. Tapi ada yang tengah malam kebelet pipis. Itu sudah tanda-tanda Bu. Tanda-tanda kita ada kencing manis. Tapi beda kalau kita mungkin mau tidur minum banyak, itu ya produksi air kencingnya banyak ya. Kemudian cepat lapar, apalagi ini rendeng, beda ya dengan rendeng kayak gini kan pengennya makan terus ya, ini beda. Jadi pengennya makan, pengen minum, padahal nembe tok makan kok lapar lagi, itu sudah tanda-tanda mengarah ke sana. Kemudian cepat haus ya. Kemudian ada juga sering kesemutan Bu, gering-geringan itu ya, itu juga salah satu tanda. Kemudian ada gatal juga, gatal-gatal tadi tidak ada penyebabnya. Jadi tidak ada penyebabnya, tahu-tahu gatal, rasanya nggak ada wujudnya, nggak ada bintik-bintik apa gitu, gatal ya. Itu bisa salah satu tanda kita mengidap atau mengidap penyakit kencing manis tersebut. Kemudian ada pusing. Pusing itu muter ya Bu. Kalau cekot-cekot itu pening ya. Jadi pusing. Kalau itunya vertigo itu ya, tidak ada penyebab, tensi bagus, apa bagus kok pusing, itu juga salah satu tanda. Kemudian mata kabur, penglihatannya tidak jelas. Kemudian pada yang bapak-bapak biasanya ada disfungsi ereksi, jadi tidak bisa ereksi. Ereksi tahu ya Bu? Yeah. Itu salah satu tanda, tahu-tahu tidak bisa ereksi, itu dikontrol, di situ gulanya, nanti tahu-tahu tinggi, ya. Kemudian lebih peka, ya, lebih peka terhadap infeksi, jadi ada luka tidak sembuh-sembuh, itu bisa salah satunya adalah tanda di situ, tanda adanya kencing manis. Kemudian bila kita kadang-kadang biasanya gemuk, kemudian tahu-tahu kok kurus, padahal makan biasa, aktivitas biasa, tidak ada yang beda, kok tahu-tahu gemuk, tahu-tahu kurus, ya. Itu bisa langsung cek gula darahnya. Kadang kan adanya, kok tahu-tahu nggak apa-apa, ya pas puasa Senin Kamis biasa. Aktivitas biasa, makan biasa, tahu-tahu kok langsung kurus, itu juga salah satu tanda. Kita harus waspada untuk periksa gula darah di situ. Langsung tes gitu ya. Kemudian komplikasi itu dampak dari penyakit kencing manis tersebut, yaitu adanya trombosit otak atau sumbatan otak, nanti dampaknya terjadi stroke. Kemudian penyakit jantung koroner juga bisa sebagai dampak dari kencing manis tersebut. Kemudian ada gagal ginjal, adanya buta, ya.
dan juga gangren. Gangren itu adalah ada luka tapi tidak sembuh-sembuh, kemudian agak berbau ya, berbau khas bau gangren itu ya. Itu salah satu komplikasi dari kencing manis tersebut. Kemudian gimana sih cara penata laksanaannya atau mencegah? Jadi penata laksanaan bisa sudah terjadi kencing manis, kemudian bagaimana sih untuk mengatasinya biar tidak berdampak lanjut, atau bagaimana kita bisa mencegah terkait kencing manis tersebut biar kita tidak terkena ya. Di antaranya adalah diet. Di pengaturan makan, jadi sesuai dengan di sini dalam Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah kamu sekalian, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi ini sudah sebagai apa? Sebagai tanda atau perintah atau ajaran kita bahwa kita makan tidak boleh berlebihan, jadi secukupnya untuk bisa sehat, bukan untuk kenyang. Ya, makan kita adalah untuk sehat, untuk kita bisa aktivitas, tapi tidak untuk kenyang. Ya. Kemudian menghindari makanan yang berlebihan. Sabda Rasulullah juga di sini disampaikan anak Adam tidak mengisi tempat makan ya, tempat makan yang lebih daripada perutnya. Di situ kan ada ini ya, ada di situ ada dibagi tiga ya. Sepertiga adalah untuk apa? Padat makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Ketika kita makan kemudian gelegean itu berarti tempat udaranya sudah kedorong baik oleh makanan maupun minuman ya. Jadi diusahakan tidak sampai gelegean ya. Kemudian makan dan minum yang halal dan bersih. Kalau kita dulu waktu pelajaran di sekolah atau di PKK itu kan ada 4 sehat 5 sempurnanya. Dan itu harus kalau kita apa? Halalan thayyiban. Makanan halal boleh dimakan, tapi tidak thayyib, tidak bagus ketika kita makan berlebihan. Ya. Di sini disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi ketika kita dikasih rezeki lebih, kita bisa beli misalnya daging, bisa beli ayam, bisa beli apapun, itu kita bersyukurnya adalah kita beli secukupnya. Ya. Kita beli secukupnya, kita makan secukupnya. Jadi tidak berlebihan. Di sini berhenti makan juga sebelum kenyang seperti Rasulullah ya. Itu kita disarankan untuk berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian tata laksana selain diet, di sini ada olahraga. Kalau ibu-ibu meskipun tidak olahraga, ikut di sanggar apa, kayaknya ibu-ibu sudah kemeringat ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kemeringatnya melebihi bapak-bapak bisa juga ya, tapi tidak juga seperti itu ya. Jadi olahraga di sini misalnya kita nyuci, kita nyapu, kita apapun ya. Jadi usahakan kita ada keringatnya keluar. Misalnya nyapu dari depan sampai belakang, kemeringat enggak Bu? Kadang kemeringat ya. Jadi usahakan gerakan kita, meskipun kita tidak kelihatan olahraga, kita tidak mendatangi sanggar-sanggar senam,
kita tidak terlihat jalan-jalan di jalan gitu ya, itu kita di rumah bisa dilakukan dengan aktivitas kita sehari-hari, mana yang bisa menghasilkan keringat ya. Karena dengan adanya keringat maka gula yang menimbun itu akan terurai. Kemudian obat dampak ya, tadi ada ikhtiar kita ya, penata laksanaan untuk kencing manis adalah tadi diet, kemudian juga ada harus olahraga, kemudian obat. Misalnya sudah terjadi kencing manis, maka jangan bosan-bosan untuk minum obat. Dan biasanya ada ya Bu ya, diberi ini untuk sebulan, untuk seminggu atau berapa, ini obat harus diminum biar kita terkendali terkait dengan gula darahnya tersebut. Kemudian juga ada yang langsung diberikan insulin. Jadi obat tadi adalah diberikan untuk merangsang pankreas ya, pankreas untuk menghasilkan gula insulin ya. Ada juga yang langsung disuntik, diberi insulin, jadi mengistirahatkan fungsi pankreas. Biasanya pada orang-orang tertentu dengan kondisi tertentu itu tidak disarankan minum obat, langsung disuntik aja, dikasih insulinnya ya. Karena dengan diberi insulin maka kerja pankreas yang menghasilkan insulin tersebut itu berkurang atau bisa istirahat. Kemudian bila sudah terjadi komplikasi, diantaranya tadi ada gagal ginjal, ada stroke, ada apa, itu terapi komplikasi tersebut. Jadi biasanya orang yang kena kencing manis kan banyak banget ya yang menyertai ya, yang menyertai. Jadi kencing manisnya sendiri tidak berbahaya, tapi koncone itu di belakangnya itu yang membahayakan. Ada gagal ginjal, ada TB, ada stroke dan sebagainya. Itu koncon-koncon itu sih membahayakan tubuh kita ya. Sama dengan autoimun tuh nggak bahaya, tapi konconnya yang ikut di belakang itu yang membahayakan ya. Kemudian juga selain terapi komplikasi juga ada terapi alternatif di sini ya. Terapi alternatif di sini banyak alternatif selain obat-obatan tersebut. Ada dengan tindakan, dengan pijit, dengan apa, itu dipersilakan. Jadi banyak kita ikhtiar karena Allah menjanjikan bahwa ketika Allah ngasih penyakit itu Allah tentu ngasih obatnya. Kecuali tadi penyakit tua, kalau udah tua masa mau diobatin gimana, kan bukan sakit ya, tetap tua ya. Jadi banyak jalan untuk terapi tersebut. Tapi jangan kita itu ya, alternatif itu kan pilihan ya. Alternatif, oh ya itu tukang alternatif, nanti kita larinya ke yang nggak pas, itu kita hindarkan ya. Itu harus ini. Kemudian yang itu mengganggu keimanan kita atau setidaknya tidak pas dengan akidah kita, itu ya jangan kita ikutin. Ya, jadi alternatif di sini adalah pilihan ketika kita akan mengobati atau meringankan dampak dari kencing manis tersebut. Ya. Jadi mungkin itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Ya mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.